Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Pada kelas malam hari ini, kita akan membahas materi tentang tren. Ya, tren ini cukup teman-teman bisa melakukan logika, ya, di mana tren itu meliputi tiga yang pokok, ya. Tetapi tren sendiri ini bisa dipecah yang namanya tren pola candle dan tren akumulasi candlestick, ya. Tapi yang kita bahas dulu, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa ada uh, tren candlestick. Tadi saya sampaikan ada konfirmasi dua candle, kemudian kita baru melakukan entry buy sell atau maupun buy. Nah, sekarang ini kita membahas yang disebut tren akumulasi candle atau tren yang pada umumnya teman-teman tahu, ya. Tren itu ada tiga, yaitu sideways, dan kemudian tren buy atau tren naik, atau yang ketiga adalah tren sell atau tren turun, ya. Kalau kita sideways, tentunya teman-teman sudah tahu posisinya adalah sejajar, ya. Ini sejajar. Ini disebutnya sideways. Sideways ini kalau di tren besarnya atau akumulasi candlenya, ini dilarang untuk teman-teman entry. Kenapa alasannya dilarang? Karena ini susah untuk dibaca, ya. Susah untuk dibaca, susah dibaca candlesticknya. Jadi dia bisa kadang naik, kadang harusnya naik, tapi ternyata dia masih turun, bolak-balik terus seperti ini, ya. Seperti halnya gambar ini. Ini atasnya, ini bawahnya, selalu seperti itu terus. Ini kaki-kakinya, ini kepalanya. Nah, ini sideways ini dilarang untuk teman-teman entry, ya. Oke, ya. Ini yang pertama sideways, ya. Terus kemudian yang kedua trend buyer. Trend buyer kalau kita visualisasikan dalam bentuk gambar itu seperti ini. Sebentar, ya. Dari bawah ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke atas, turun, kemudian naik. Ini low-nya, ini high-nya. Ini low, ini high. Artinya, tren ini bisa terbentuk seperti ini. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Ini disebutnya trend buy, atau bahasa kerennya orang-orang bilang uptrend. Ini fungsinya sama, ya. Ini untuk posisi uptrend. Nah, sekarang bagaimana kalau posisi downtrendnya? Nah, ini sama. Teman-teman harus bisa melogikakan, ya. Jadi ini cukup bisa dilogika. Yang jelas kaki ketemu kaki, kepala ketemu kepala, terus seperti ini dan miring. Nah, ini trennya. Jadi kalau dia kena seperti di atas ini, ya, bagaimana entry-nya? Kalau satu dua ini sudah mengenai ini, maka teman-teman ini bisa menjadikan entry teman-teman di sini, atau menunggu tambahan konfirmasi
candlesticknya. Ini untuk pengertian tren. Mari kita lihat bersama-sama kita dari posisi chart pattern-nya. Kita lihat dari chart pattern. Di MT4-nya langsung ya. Nah, ini. Kalau teman-teman pelajari seperti ini, ya, kita melihat dari time frame H1. Kalau kita lihat, kita cukup melihat tidak usah terlalu panjang-panjang. Kita melihat posisi 1 minggu aja. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, ya ini kan kelima. Jadi kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti cuma hanya 5 hari. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa lihat dari sini. Ini awalnya, ini trennya buy. Kemudian turun. Kemudian buy. Terus kemudian turun. Terus kemudian buy lagi. Terus ini seperti ini terus. Ya, sampai hingga ke posisi ini. Terus kemudian naik lagi. Kalau kita melihat posisi akumulasi ini dalam 1 minggu ini, artinya tren buyer masih mendominasi ya dalam 1 minggu. Kalau kita berbicara 1 minggu, tetapi kalau teman-teman bicara hanya posisi intraday, teman-teman cukup mengambil 2 hari sebelumnya saja. Ya, 2 hari sebelumnya, misalnya yang ini, kemudian ini. Untuk menebak arahnya di sini bagaimana. Jadi kalau posisi seperti ini adalah ini sudah mengalami breakout dari support. Artinya ini ada berpotensi seller. Tapi ingat, karena ini teman-teman akumulasi candlesticknya ini teman-teman terlambat, harusnya 20 menit berlangsung, teman-teman tadi masuk sell, maka 100 pip pun dapat. Nah, kalau ini close masih ada merah, ya masih ada seller, artinya berarti masih ada potensi seller turun. Tetapi ingat, di sini masih ada namanya support. Nah, ketika mendekati support ataupun resisten, ya ini teman-teman harus berhenti, tidak diperbolehkan entry di area ini, antara area garis support ataupun garis resisten. Ya. Tapi kita bahas dulu posisi trennya. Ini trennya, akumulasinya adalah akumulasi buyer dalam 1 minggu ini. Ya, 1 minggu ini posisi buyer. Nah, kalau kita lihat ya, secara akumulasi 5 hari. Ya. Kalau kita posisi zoom in, kita kecilkan posisinya ya untuk melihat tren. Teman-teman bisa mengecilkan posisinya ini. Bentar saya hapus dulu. Ini kita kecilkan seperti ini. Ini sudah kelihatan gambarnya. Tapi ini terlalu panjang teman-teman ya. Ini terlalu panjang. Ketika ini breakout ini harus menyentuh bawah ini dengan ini. Ini tidak usah dihitung, berarti ini jadi support akhirnya. Kalau dia breakout daripada ini, maka trennya akan sideways di posisi besarnya, yaitu seller mendominasi. Ya. Jadi teman-teman untuk membentuk tren itu cukup dilihat, tidak usah terlalu panjang-panjang, ya, tidak usah terlalu panjang-panjang, cukup posisi 5 hari saja. Ya. Ini untuk tren buyer. Kalau kita melihat secara keseluruhan. Sekarang kalau kita melihat secara intraday-nya, ini jelas posisinya terbaca
posisi tanggal 28 trennya buyer. Ini juga bisa dilihat dari posisi daily, teman-teman ya. Ini dalam satu candle pun bisa kebaca bahwa ini ditutup posisi buyer ini ya. Jadi kalau teman-teman melihat dari sini, hanya melihat dari sini saja, jelas kita panjangkan, ini posisinya kita akumulasi 5 hari. 5 hari misalnya, ini sampai sini, ini berarti posisi masih dibayar, didominasi. Ya, 1 minggu. Nah, kalau kita mencari posisi seller, nah, ini posisinya masih seller. Jadi kalau kita hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini posisi sellernya. Saya cukup melihat dari akumulasinya saja. Akumulasi 5 hari. Ini berarti artinya sudah breakout di sini, maka seller ini mendominasi. Ya. Kalau yang bagi main swing, dia ketika melihat posisi buyer seperti ini, dia akan sell. Terus ini akan sell. Sell, dia nahan posisinya sebelum sampai di resisten ini. Ya, dia akan sell terus kalau ini digambarkan secara global. Tetapi tidak perlu harus panjang itu, cukup 1 hari saja itu sudah bisa, atau 2 hari cukup. Ya, jadi nggak usah terlalu panjang-panjang semuanya, itu nggak usah perlu. Jadi misalnya teman-teman mau main hari ini untuk bikin rencana kerja, cukup hari ini saja, bisa ditambah ini 2 hari aja sudah cukup, karena 2 hari itu mencapai 2100 ya, 2100 ini ya. Jadi kalau ini dijadikan resisten, ini support pertama, support kedua, kemudian support ketiga ya, di sini. Jadi ini termasuk bersamaan dengan kita menerangkan yang namanya support dan resisten ya. Sekarang kita sudah mengetahui kalau kita kecilkan, misalnya kita melihat dari time frame kecil, Pak, sama saja. Ini memang kalau time frame kecil memang sedikit kelihatan. Itu teman-teman bisa melihat dari trennya ini. Ini di garis begini, ya kan, yang tertinggi. Terus kemudian ini ditarik ke garis yang paling rendah. Seperti ini. Nah, ini bisa begini. Kalau kita panjangkan seperti ini. Memang lebih kelihatan posisi kalau time frame kecil, karena akumulasi candlenya lebih banyak. Kita bisa melihat seperti ini, bisa dari time frame kecil. Sama saja. Jadi saya hanya menegaskan, tentunya ini sudah masuk dalam logika kita ya. Artinya saya sampaikan ini dari bawah menuju ke atas, ini tidak sampai dari posisi yang tertinggi, harga tertingginya, maka seller masih mendominasi. Dari ini kebukaan naik ke atas, ini tidak bisa menutup posisi harga bukaan, maka disebut trennya buyer. Ya. Jadi ini teman-teman yang buat sebagai pembelajarannya. Nah, sekalian saya akan menentukan support dan resisten. Nah, support dan resisten itu dilihat banyak sekali. Yang penting cirinya, ya, ciri support dan resisten. Ciri yang pertama itu adanya ekor, atau disebutnya orang tren menyebutnya shadow, misalnya ekor. Nah, ini ada ekor. Ekor ini jadi support 1, 2, 3, ini digambarkan seperti ini. Nah, dia naik, ya kan? Tidak bisa
naik turun lagi, naik turun lagi, ini jadi resisten. Nah, ketika dia turun, dia tidak bisa turun ke bawah sampai posisi breakout tutupan, maka ketika turun-turun ini yang paling rendahnya dibikin sebuah support. Nah, seperti ini ya. Support dan resisten itu ditandai dengan yang kedua, itu ada perbedaan warna atau perbedaan arah ya, atau perbedaan dua, perbedaan arah atau warna ya. Misalnya dari merah kemudian hijau, ada konfirmasi dua candle seperti ini ya, konfirmasinya ini, maka ini buy ke atas ya. Nah, ini jadi support. Begitu juga yang atas ini naik, 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 turun kemudian ada merah, kemudian hijau lagi, merah lagi, merah lagi, merah lagi. Nah, ini bisa jadi resisten. Terus ada perbedaan arah warna ya. Ini juga ya. Oh ya, terjadi perubahan warna atau shadow ekor seperti ini ya. Ini juga ini ada perbedaan. Ini semuanya sama, selalu diikuti dengan perbedaan-perbedaan warna atau shadow. Nah, ini terus seperti ini, dicari posisi support-supportnya seperti ini. Nah, setiap ada penolakan-penolakan seperti ini tidak support ya. Yang ketiga, cirinya adalah adanya 4 kali penolakan, 4 kali penolakan atau sering. Ini merupakan resisten atau support yang paling kuat. Ini merupakan penolakan yang paling kuat. Jadi yang ketiga ini. Nah, adanya 4 kali penolakan atau sering menjadi penolakan. Misal seperti ini nih. Cari dulu di tempat lain, coba kita cari penolakan-penolakan berapa kali. Nah, ini penolakan, 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 penolakan. Ini akan jadi support yang paling kuat, maka terjadilah sideways seperti ini. Nah, ini begitu break ke atas, biasanya sangat kuat sekali. Ini sideways, naik ke atas, terus. Itu. Kenapa saya senang senang melakukan teknik breakout? Karena ini sudah ada kepastiannya. Sudah saya sampaikan di kelas kemarin. Ini saya akan mencari kolom-kolom seperti ini. Ya. Kalau ini break ke sini, sudah saya baru mulai sell. Setiap hijau saya sell, setiap hijau saya sell. Terus seperti itu. Atau seperti saya kasih jarak sekitar 500 pip. Itu ya. Ini untuk penentuan penolakan-penolakan. Jadi kalau resisten itu berada di atas, kalau support itu berada di bawah. Ya, teman-teman sudah mulai paham ya. Artinya jangan sampai nanti
bingung menentukan support di mana Pak, resisten di mana lah, ini nanti akan ribet. Resisten itu di atas, support di bawah. Sekarang kita masuk materi yang berikutnya, yaitu tadi tren sudah, uh, ya tren sudah, SNR juga sudah, kemudian masuk ke dalam materi yang disebut materi ring harian, ya, disebut ring harian. Ring harian. Ring harian ini untuk menghitung rata-rata setiap harinya candlestick. Yang ideal itu dibagi 5. Jadi menghitung 5 candle di 1 dibagi 5, ketemu ring harian. Bagaimana cara menghitungnya? Kita kembali ke posisi MetaTrader 4-nya. Ya. Kita kembali ke D1 misalnya. D1 seperti ini. Jadi kita menghitung hari ini misalnya. Ya, hari ini. Ini yang sekarang berlangsung. Jadi kita hitung, itu kita hitung satu-satu. Nah, hijau yang kedua ini 1200 ditambah 1900, ya, angka yang tengah-tengahnya, terus ditambah dengan 1047 lah. 1 2 3 4 5 ini, ya, 5 candlestick ini sampai sini dibagi 5, ya, dibagi 5. Jadi ketemulah ring harian. Kalau teman-teman menggunakan laptop, saya sudah menyediakan cara penghitungannya secara digital. Di sini sudah ada namanya daily average. Ya, ini ya. Kalau dari D1 caranya dibagi 5. Ya. Ini untuk menentukan ring harian. Apa manfaatnya ring harian? Misalnya ini ya. Ini ring hariannya 1500, maka harga tertingginya berapa? Ditarik dulu. Harga terendahnya berapa sekarang? Dari atas ke bawah, ya, kita hitung sekarang sudah berjalan 1172. Nah, ini kalau penghitungan manual seperti ini, di sini high to low-nya sudah mencapai 1139. Nah, setelah ketemu posisi ring harian seperti ini, teman-teman waspada apakah ini terjadi pembalikan arah atau tidak. Ya. Tapi kalau seandainya dia breakout, dia akan panjang. Maka ini area yang dilarang untuk teman-teman melakukan entry. Kecuali ini sudah ada merah, shadow, ya sini buyer. Ini ada kekuatan buyer, maka teman-teman hanya nunggu konfirmator satu buyer saja, teman-teman sudah bisa melakukan buy ke atas lagi. Ya, itu ya. Jadi fungsi ring harian itu seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat posisi ring hariannya, ini sudah sampai, ya, sudah mencapai 1176 atau 1163, masih kurang sedikit. Ini sudah sampai. Karena kenapa patokannya? Itu yang pertama, satu, hitungan ring harian. Itu hitungan
ring harian. Yang kedua, ring harian itu dikonfirmasi lagi, yaitu dengan support ataupun resisten. Yang kedua, dikonfirmasi SNR. Ya. Ini teman-teman juga mewaspadai, tidak hanya menghitung saja, di passing ini ring hariannya masuk enggak? Ini oh ternyata belum masuk, berarti di sini ditarik lagi. Nah, ini masih ada supportnya, ditarik ke bawah lagi. Kita hitung ulang lagi. Nah, artinya karena ini di sini ada support, nah ini kurang mundur lagi misalnya di sini. Tahu karena totalnya 1.500. Nah, karena di sini ada penolakan-penolakan yang menghadang, maka di sini bisa dijadikan support yang paling kuat. Ini area buy yang sudah saya sampaikan tadi. Ini area buy. Kalau teman-teman mengatakan ini area buy, apakah ini pasti langsung buy? Saya tidak menganjurkan. Harus ada tambahan syarat reversal pola candle. Ya, ini harus ada tambahan syarat ini. Misalnya ini seperti ini. Ya. Ini belum berarti langsung balik ke atas. Teman-teman harus menyadari ya, ini belum balik ke atas. Ini masih posisi dalam uh, menguji. Ini belum sampai ke atas. Ya, jadi ini masih tahapan menguji. Jadi belum konfirmasi ini pasti ke atas. Masih butuh konfirmasi lagi untuk posisi buyer ke atas. Ya, ini untuk menghitung ring harian, kemudian dicocoki dengan dikonfirmasi SNR-nya. Cocok nggak? Kalau misalnya ring hariannya berada di sini, ya misalnya hitungannya, tapi di sini nggak ada support ataupun resisten, teman-teman bisa dilihat-lihat dulu ke bawah sini, ditarik ke sini. Oh, tidak ada ternyata. Berarti yang terdekat adalah ini, ya terdekat support di sini. Ini ada penolakan dua, ini juga mendekati. Ya, artinya disinilah letaknya untuk teman-teman melakukan konfirmasinya ada pada pola candle. Kalau sudah terjadi pembalikan arah, teman-teman tinggal ikut naik aja, ikut buy, ya. Itu. Inilah bentuk-bentuk candlestick. Apakah seperti ini kita langsung berani buy? Saya tidak akan berani, saya tidak merekomendasikan, kecuali ini sudah berhenti. Ini bisa juga turun. Kalau turun teman-teman berani buy di sini, di area buyer di 1914 ini, teman-teman berani buy limit di sini. Itu pun hati-hati. Berarti buy limit kedua di daerah ini di 1911. Ya. Kalau seandainya akumulasi candlesticknya nanti sudah waktunya 20 menit, maka teman-teman saya sarankan untuk melakukan test lot buy dulu sampai 1 jam ke depan. Nah, SL posisi di sini. Ya, itu. Jadi kesimpulannya sudah saya sampaikan bahwa yang namanya tren, support dan resisten itu kita bisa menyimpulkan. Bentar. Kesimpulan malam hari ini kita mau pelajari tren. Ya. Tren itu ada tiga, sideways atau mendatar, ya. Sideways atau mendatar. Ini larangan, larangan entry. Ya.
Terus kemudian uptrend, ya. Kemudian downtrend, ini trend untuk trend. Terus kemudian kita masuk ke SNR, ditandai oleh penolakan yang berbeda warna candlenya, biar gampang ini bahasanya. Terus yang kedua ada penolakan berbentuk ekor, atau orang menyebutnya shadow, ya, biarkan saja, tapi ini sesimpel mungkin, ya. Ini kesimpulan dari tren SNR. Kemudian kesimpulan dari ring harian itu adalah 5 candle, 5 candle D1 dibagi 5, ketemulah yang disebut ring harian, ya. Kalau misalnya ring harian harus ada konfirmasi, ring harian harus ada dikonfirmasi oleh apa? Ring harian SNR, ya. Kalau tidak ada konfirmasi ini, teman-teman berhati-hati, ya. Penolakannya hati-hati. Nah, setelah SNR baru terakhir pola candle reversal atau pembalikan arah, ya. Oke, untuk sementara kelas malam hari ini saya cukupkan sekian dulu, dan semoga teman-teman tahap demi tahap paham untuk mempelajari materi-materi dasar yang teman-teman harus renungkan, ya. Dan apabila nanti ada pertanyaan pertamaan, silahkan bisa japri ke saya langsung, bahkan telepon pun boleh kalau memang waktunya sama-sama ada, ya. Oke, untuk kelas sementara malam hari ini saya cukupkan sekian dulu, dan semoga bisa membawa manfaat buat teman-teman semuanya yang sedang belajar trading. Tetap semangat, ya. Trading ini tidak mudah, tetapi bisa untuk dipelajari dan bisa jadi income tambahan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.